Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita untuk melaksanakan salah satu amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Serta mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ilahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman kelak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, setiap manusia di dunia ini, baik muslim ataupun non-muslim, pasti ingin hidupnya ada dalam kenikmatan. Ingin hidupnya itu penuh dengan kenikmatan. Kalau kita analisis secara kebahasaan dan secara istilah dalam Al-Quran dan hadis, secara bahasa nikmat itu dalam kitab Mu'jam Mufahros, Mu'jam fi Ghaibil Quran, yang ditulis oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, halaman 499, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan nikmat adalah al-halatul hasanah, keadaan yang menyenangkan. Ketika kita memiliki satu keadaan dalam hidup begitu sangat menyenangkan, itu disebut nikmat. Bahkan beliau lebih lanjut mengatakan bahwa nikmat itu adalah kelebihan dan pertambahan. Manusia ketika lahir tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah tambah sedikit demi sedikit, bahkan begitu banyak. Dari mulai usia, dari mulai fisik, ilmu, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Setiap penambahan itulah yang disebut dengan nikmat. Kemudian secara syariat, dalam kitab Maqayisul Lughah, halaman 357, yang dimaksud dengan nikmat itu adalah ma'an amallahu ta'ala alal insani. Apapun yang Allah anugerahkan kepada manusia, itu yang disebut dengan nikmat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau kita kemudian membaca Al-Quran, ternyata nikmat yang dalam bahasa Indonesia nikmat, bahasa Arabnya juga nikmat. Kita perhatikan kata nikmat yang bahasa Arabnya nikmatun, itu ternyata penulisannya dalam Quran ada dua. Ada kata nikmatun yang taknya itu terbuka, tamaftuhah. Itu terdapat dalam surat Ibrahim ayat 34. Dan ada juga kata nikmatun yang taknya itu ujungnya itu tertutup atau tak marbutoh. Itu dalam surat An-Nahl 18. Kalau kita perhatikan kedua ayat ini, ternyata sebelum dan setelahnya sama redaksi ini. Misalkan dalam surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata nikmat dalam Ibrahim ini kata taknya itu terbuka. Tapi dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalimatnya sama. Tapi perhatikan nanti bisa dibuka. Setelah Jumatan ini,
taknya itu tertutup. Jadi kalau kita baca kata nikmatun itu pasti baik yang terbuka atau tertutup terdengarnya sama. Tapi dalam Quran penulisannya berbeda, ini mengandung makna yang berbeda pula. Maka banyaklah para ahli tafsir yang kemudian meneliti apa hikmah terbesar. Kenapa dalam surat Ibrahim 34 kata nikmatnya terbuka, tapi dalam surat An-Nahl ayat 18 kata nikmatnya tertutup. Hadirin ihwati rahimakumullah, ini Allah ingin menjelaskan kepada kita. Ternyata nikmat itu ada dua. Jadi di dalam Al-Quran begitu sangat detail. Maka ketika kita paham bahasa Arab, kita akan bisa merasakan kemujizatan Al-Quran. Maka seolah-olah Allah itu berbicara pada kita. Jadi ada seorang ahli tafsir mengatakan kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka amalnya itu lewat ibadah sholat. Kita sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Tapi kalau kita ingin agar Allah yang berbicara kepada kita, maka pahamilah bahasa Al-Quran. Ketika kita paham bahasa Al-Quran, maka seolah-olah Quran itu berbicara pada kita. Pahamilah bahasa Al-Quran, maka kita akan merasakan kemujizatan Al-Quran. Salah satunya yaitu ayat ini. Kenapa dalam surat Ibrahim 34 kata nikmat itu taknya terbuka, nikmatun. Ini menunjukkan bahwa nikmat di sana maksudnya adalah nikmat yang sifatnya adalah hissi. Hissi itu artinya kenikmatan yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Terlihat, terasa, teraba, itu hissi. Dan nikmat hissi ini Allah berikan kepada semua makhluk Allah. Bukan hanya orang yang muslim saja, bahkan orang yang kafir, binatang, tumbuhan, semuanya mendapatkan nikmat hissi. Kita lihat taknya terbuka. Ini karakter tak terbuka itu artinya Allah memberikan nikmat ini kepada semua makhluknya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kepada semua makhluknya Allah berikan nikmatnya. Matahari, sinarnya Allah berikan bukan hanya kepada orang yang muslim saja, tapi kepada orang yang kafir sekalipun Allah berikan sinar matahari. Udara yang kita hirup sehari-hari itu semuanya Allah berikan kepada semua makhluknya. Kesehatan, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai orang yang tidak ibadah pun dia sehat. Itu karena nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Makanya dalam ayat ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hendak berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, la tuhsuha, tidak mungkin kita bisa menghitung. Ada seorang yang ahli ibadah datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Syekh, saya ini rajin ibadah tahajud, saum Senin Kamis, baca Quran, tilawah. Tapi tetangga saya nggak pernah ibadah. Kok secara materi dia lebih kaya daripada saya? Kemudian Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, oh jadi kamu merasa bahwa Allah kurang memberikan nikmat padamu. Dia kufur. Terjadi kamu merasa bahwa Allah kurang memberikan nikmat padamu. Dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, saya punya uang, kalau dirupiahkan itu harganya 1 miliar. Saya punya uang nih 1 miliar, akan saya serahkan kepada kamu, tapi kamu pulang tidak punya kedua mata, mau tidak? Saya beli kedua matamu dengan uang 1 miliar ini. Orang ini mengatakan tidak mau saya. Masih kurang. Saya punya uang 20 miliar. Saya kasihkan 20 miliar ini, jadi 21 miliar, tapi kamu pulang tidak punya mata, tidak punya tangan. Mau tidak? Tidak mau. Masih kurang, kata Syekh Hasan Al-Basri. Saya akan kasih kamu 52 miliar. Bahkan 1 triliun akan saya kasih kepadamu. Tapi kamu pulang, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mau tidak? Tidak mau saya. Akhirnya orang ini kemudian menangis. Jadi ternyata tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak bisa ternilaikan dengan
harta dunia bahkan dengan isinya. Sehingga Allah itu Maha Kaya. Ketika kita lahir sehingga Allah itu Maha Kaya. Ketika kita lahir membawa kekayaan yang begitu luar biasa. Makanya Rasulullah sampai mengatakan ada dua nikmat yang sering manusia lupa. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 18. Kenapa kata nikmatnya ditulis dengan tak marbutoh atau tak tertutup? Maka itu menunjukkan bahwa nikmat yang dimaksud di sana adalah nikmat yang sifatnya ma'nawi. Nikmat yang sifatnya ma'nawi itu tidak Allah berikan kepada setiap makhluknya. Karakter tak marbutoh itu tertutup, artinya khusus. Dan inilah nikmat yang mesti kita cari, kita ikhtiarkan. Karena kalau nikmat yang terbuka itu sudah Allah berikan kepada setiap makhluk Allah. Tapi kalau yang khusus ini tidak kepada semua makhluk. Kepada siapa Allah berikan? Hanya kepada orang yang beriman dan beramal soleh saja. Apa wujudnya? Berupa hidayatuddin, petunjuk agama. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat yang kedua, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau Rahman itu pengasih, pengasih itu kepada siapa saja. Tapi kalau sayang, beda. Hanya khusus kepada hamba-hamba pilihan. Kita sayang itu hanya kepada istri kita saja. Kalau ngasih kepada siapa saja. Makanya khusus. Di dunia ini wujudnya apa? Berupa hidayatuddin. Kenikmatan seseorang menjalankan ibadah, itulah yang disebut dengan nikmat maknawi. Maka ketika dia hidupnya hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, capeknya itu akan bernilai ibadah. Kita di sini, di Syamil ini bekerja dari pagi sampai sore, capek. Tapi karena Allah, nikmat. Kenapa Rahim? Kalau di akhirat nanti, nikmat maknawi ini wujudnya berupa surga. Karena tidak setiap hamba Allah semuanya masuk surga. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh saja. Makanya hadirin ikhwati rahimakumullah, di dalam Al-Quran, kenapa selepel Korun yang memiliki kekayaan yang begitu banyak sekali, begitu hartanya begitu luas, begitu banyak, bahkan Allah menceritakan kuncinya saja itu diangkat oleh beberapa orang. Artinya gudangnya itu begitu sangat besar, kuncinya saja besar, apalagi pintunya, apalagi gudangnya, apalagi isinya. Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang begitu tinggi, punya apalagi gudangnya, apalagi isinya. Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang begitu tinggi, baik Korun ataupun Fir'aun, Allah menyebutkan mereka berdua tidak disebut sebagai orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kenapa? Yang dimaksud oleh Allah ini adalah nikmat yang kedua. Kenapa? Karena tidak mendapatkan petunjuk agama. Oleh karena itu hadirin ikhwati rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri, beliau setiap selesai melaksanakan sholat tahajud selalu mengatakan demikian. Seandainya para raja mengetahui kebahagiaan yang sedang saya rasakan ini. Jadi nikmat iman itu hanya dirasa oleh hati. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya setiap raja mengetahui apa yang saya rasakan, ini berupa kenikmatan yang luar biasa, pasti mereka akan memerangi saya. Untuk berupa kenikmatan yang luar biasa, pasti mereka akan memerangi saya untuk merebut apa yang saya rasakan ini. Kemudian dalam kitab Wabilus Shayyib karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan betapa kasihan para pengejar dunia. Mereka mati meninggalkan kehidupan dunia, akan tetapi tidak pernah merasakan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Murid-muridnya kemudian bertanya, wahai guruku, apa kenikmatan dunia yang paling nikmat
yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia itu. Kemudian beliau mengatakan, kenikmatan dunia yang paling nikmat, yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia adalah rasa cinta kepada Allah melalui iman dan amal soleh. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda dalam hadis qudsi, Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati amla sodroka ginan. Tafarraq dari kata farogo artinya curahkanlah semuanya. Farogo itu faida farogta fansab. Farogo itu artinya mencurahkan, menghabiskan, jadikan satu kesungguhan. Li ibadati, untuk hanya beribadah kepadaku. Kalau hidup kita hanya mencurahkan hanya untuk beribadah kepada Allah, jaminannya langsung. Ini kalau dalam bahasa Arab kalimat ini namanya kalimat syartiyah. Kalimat syartiyah itu artinya pasti. Buktinya ini mati ujungnya. Pasti, tidak mungkin tidak. Dan yang mengatakannya itu Allah dalam hadis qudsi ini. Tafarrog. Bersungguh-sungguhlah untuk hanya beribadah kepadaku. Amla sodroka gina. Kata Allah, akan aku penuhi sodroka, hatimu ginan dengan kekayaan. Hatinya penuh dengan kekayaan, merasa cukup. Bagaimana apa yang akan dirasakan oleh orang itu? Ketika dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Bahkan wa asudda faqroka, akan aku tutupi kemiskinan dari dirimu. Apa syaratnya? Syaratnya tafarruq li ibadati. Setiap detik dalam kehidupan kita hanya kita tujukan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tidak yang lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu yang dimaksud dengan kenikmatan yang hakiki. Orang bersedekah nikmat. Kita sebentar lagi akan melaksanakan kurban. Kita ingin berusaha, ya Allah, saya tahun ini ingin kurban, ya Allah, ingin kurban. Ketika dia bisa berkurban, itu ada perasaan, ya Allah, alhamdulillah, nikmat. Itu akan Allah curahkan. Bukan berkeinginan jadi yang menerima, tapi ingin yang memberi, berusaha. Itu akan Allah curahkan. Bukan berkeinginan jadi yang menerima, tapi ingin yang memberi, berusaha. Ada kenikmatan, bahkan level tertinggi iman itu, ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Ismail ketika mendapat perintah itu, dia menerimanya dengan kenikmatan. Apa bahasanya? Ya abatif'al. Kalau bahasa Arab ayahku itu abi. Tapi kalau mengatakan abati, itu artinya ayahku yang tercinta. Anakku itu ibni. Tapi kalau anakku tersayang, ya bunai. Sampai mau disembelih, bahasanya tetap dengan bahasa sayang. Ayah yang saya cintai, silahkan laksanakan apa yang Allah perintah. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah, itu pasti adalah satu maslahat yang besar. Beliau menerimanya dengan kenikmatan. Akan penuhi dadanya dengan kekayaan dan akan ditutupi kemiskinan. Tapi kata Rasulullah, wa illa taf'al, jika tidak. Hidup kita hanya fokus untuk dunia saja. Melupakan ibadah kepada Allah. Malaktu yadaika sublan, akan aku penuhi. Bukan lagi sodrun bahasanya, yadaika, kedua tanganmu sublan dengan kesibukan. Kita akan disibukkan 24 jam dengan kedua tanganmu sublan dengan kesibukan. Kita akan disibukkan 24 jam dengan rutinitas yang tidak akan pernah habisnya. Karena dunia itu tidak akan pernah habis. Terus saja sibuk begitu, berputar di situ. Disibukkan. Walam asudda faqroka, dan tidak akan aku tutupi kemiskinan dari dirimu. Artinya, walaupun hartanya sudah banyak, dia akan selalu merasa kurang. Hadirin, kesimpulannya bahwa nikmat dengan tak tertutup itu adalah nikmat yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang Allah pilih untuk bisa merasakan kenikmatan yang hakiki ini. Akhirul kalam,